Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah semata, pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa alam semesta. Solawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Jangan sampai ada riya dan ujub di hati kita. Kemajuan teknologi serta perkembangan media sosial sudah menjadi hal yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Tak jarang setiap momen atau kesempatan diabadikan kemudian diunggah di sosial media. Tak hanya itu, terkadang ibadah yang sedang dilakukan pun tak luput menjadi bahan unggahan, meskipun kita tidak tahu apa motivasi di balik unggahan-unggahan tersebut. Sehingga privasi antar individu saat ini sudah semakin memudar karena setiap saat ada masalah atau tidak dapat diketahui banyak orang melalui unggahan-unggahan yang dilakukan. Secara fitrah manusia, pastilah senang jika dirinya dipuji. Terlebih bagi seorang wanita, saat ujian datang apalagi dari seseorang yang istimewa dalam pandangannya tentulah hati akan bahagia jadinya. Berbunga-bunga, bangga, dan senang seakan-akan memenuhi relung hatinya. Itu manusiawi, namun jangan sampai ria, menghiasi amal ibadah kita karena di setiap amal ibadah yang kita lakukan dituntut keikhlasan. Niat yang ikhlas amatlah diperlukan dalam setiap amal ibadah, karena ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya suatu amal di sisi Allah. Sebuah niat dapat mengubah amalan kecil menjadi bernilai besar di sisi Allah dan sebaliknya, niat pun mampu mengubah amalan besar menjadi tidak bernilai sama sekali. Di lain sisi terkadang tanpa sadar kita merasa telah banyak berbuat baik untuk Islam dan kaum muslimin, kita merasa telah melakukan sesuatu untuk membela Allah, Rasul-Nya dan Al-Quran, lalu hati kita menganggap remeh orang yang tak seperti diri kita, bersikap ujub tanpa sadar bahwa kita bukan apa-apa dibandingkan dengan kuasanya. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih perbedaan antara riya dengan ujub? Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan pelajaran berharga mengenai perbedaan antara riya dan ujub takjub akan diri sendiri. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa betapa seringnya riya dan ujub saling bergandengan. Perlu diketahui bahwa riya berarti menyekutukan atau menyandingkan dengan makhluk, sedangkan ujub berarti menyandingkan dengan jiwa yang lemah. Ujub ini adalah keadaan orang-orang yang sombong. Orang yang berbuat riya tidak merealisasikan firman Allah Ta'ala. Itu Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Quran Surat Al-Fatihah, ayat 4. Sedangkan orang yang merasa ujub pada diri sendiri, tidak merealisasikan firman Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah, ayat 4. Barang siapa yang merealisasikan firman Allah, Iyyaka na'budu, yang artinya, hanya kepadamu lah kami menyembah, maka ia akan terlepas dari riya, karena ia akan beribadah pada Allah semata. Barang siapa yang merealisasikan firman Allah, Wa iyyaka nasta'inu, yang artinya, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, ia akan terlepas dari sifat ujub takjub pada diri sendiri. Dalam hadits yang ma'ruf disebutkan, Salasun muhlikatun, suhun mutaun wahawan mutabaun waijabun mari binafsihi, yang artinya, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan, 1. Sifat pelit yang ditaati, 2. Hawa nafsu yang diikuti, 3. Kekaguman seseorang pada dirinya sendiri, hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat, 5/328. Dihasankan Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 3045. Pada asalnya, manusia memiliki kecenderungan ingin dipuji dan takut dicela. Hal ini menyebabkan riya menjadi sangat samar dan tersembunyi. Terkadang, seorang merasa telah beramal ikhlas karena Allah, namun ternyata secara tak sadar ia telah terjerumus ke dalam penyakit riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?
Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi, yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan salat, dia perbagus salatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Dihasankan oleh Al-Albani Shahihul Jami' nomor 2604. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa riya, termasuk syirik khafi yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya, terkait dengan niat dan termasuk amalan hati, yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah semata. Hadis di atas menunjukkan tentang bahaya riya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir riya menimpa para sahabat yang merupakan umat terbaik, apalagi terhadap selain mereka. Kekhawatiran beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah Dajjal karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya ini. Fitnah Dajjal yang begitu berbahaya, hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu, sedangkan bahaya riya, menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat. I'anatul Mustafid, 2:90. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laulem takunutut nibuna hositu alaikum mahuwa akbaru min dalikal ujba, yang artinya, jika kalian tidak berdosa maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Ujub. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 6868. Hadits ini dinyatakan oleh Al-Munawi bahwasanya isnadnya jayyid dalam At-Taisir, dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, nomor 5303. Bila kita merasa telah menjadi orang yang baik saja dianggap ujub, sebagaimana ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha siapakah orang yang terkena ujub, beliau menjawab bila ia memandang bahwa ia telah menjadi orang yang baik. Syarah Jami' As-Sagir. Bagaimana bila disertai dengan menganggap remeh orang lain? Inilah kesombongan. Belajar dari para salaf. Duhai muslimah, berikut ini adalah kisah salaf yang menunjukkan betapa mereka menjaga diri dari riya dan sum'ah. Mereka tidak menginginkan ketenaran dan popularitas. Justru sebaliknya, mereka ingin agar tidak terkenal. Mereka memelihara keikhlasan, mereka takut jika hati mereka terkena ujub bangga diri. Dari Wahab bin Munabi diriwayatkan bahwa ia berkata, camkan 3 hal yang kusampaikan. 1. Waspadalah terhadap hawa nafsu yang dituhankan. 2. Teman yang jahat. Dan 3. Ujub dengan diri sendiri. Syiar A'lamin Nubala, 4/549. Imam Asy-Syafi'i berkata, kalau kamu mengkhawatirkan sikap ujub atas amal perbuatanmu, ingatlah keridaan Allah yang menjadi tujuan amalmu, di alam kenikmatan mana engkau hendak berlabuh, dan dari siksa mana engkau hindarkan dirimu. Karena barang siapa yang mengingat semua itu, semua amalannya akan tampak kecil di matanya. Syiar A'lamin Nubala, 10/42. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit riya dan melindungi kita dari ujub serta kesombongan. Semoga Allah menjadikan kita seorang mukhlisah, senantiasa berusaha untuk menjaga niat dari setiap amalan yang kita lakukan. Innamal ilmu indalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.